Halo anak-anak kelas 8, bertemu lagi di video belajar matematika kelas 8. Bersama saya Putu Yudi Darmawan. Dan pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai deret aritmatika. Nah, seperti pembahasan sebelumnya, kita sudah belajar yang tentang bahasan barisan aritmatika. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar deret aritmatika. Jika barisan aritmatika itu menyatakan susunan U1, U2 sampai UN yang memiliki pola yang sama, sedangkan deret aritmatika adalah jumlah susunan bilangan pada barisan aritmatika tersebut. Nah, seperti apa sih maksudnya? Jika barisan aritmatikanya kita ketahui 2, 4, 6, 8, 10, maka yang dimaksud dengan deret aritmatika adalah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Kalau ini dijumlahkan sama dengan 30. Jadi, bisa disimpulkan secara lebih sederhana jika deret aritmatika adalah jumlah dari barisan aritmatika. Nah, untuk deret aritmatika sama dengan barisan aritmatika memiliki rumus untuk mengetahui berapa jumlah suku ke n, jumlah sampai suku ke n ya. Kalau di barisan aritmatika kita bicaranya UN kan. UN itu adalah suku ke n. Tapi kalau di deret aritmatika, di deretnya kita berbicara SN, jumlah sampai suku ke n. Rumusnya adalah sebagai berikut, n per 2 A tambah UN. Nah, karena kita ketahui bahwa UN itu sama dengan A tambah N kali 1 kali, N kurang 1 kali B, kita bisa substitusi ini ke rumus yang pertama, sehingga didapatkan rumus yang kedua. Nah, perbedaan penggunaan rumusnya, jika yang rumus yang pertama atau yang di atas, kalian harus mencari UN-nya dulu, harus mencari atau mengetahui nilai UN. Tapi untuk rumus yang di bawah, itu sudah disubstitusi dengan rumus UN yang sudah ada. Jadi, tergantung kalian. Kalau pilih yang di atas, kalian akan mencari nilai UN dulu. Tapi kalau yang di bawah, kalian hanya tinggal menentukan berapa nilai A, berapa nilai beda. Dan tergantung soal, misalkan berapa N yang ditanyakan. Jadi sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan barisan aritmatika. Yang penting kalian paham dan bisa mengingat rumus yang digunakan. Contoh soal berikutnya ditanyakan apa sih rumus jumlah suku pertama dari deret ini. Nah, kita bisa lihat jika pada deret ini A-nya atau suku pertamanya adalah 2 dan bedanya adalah ini ya, selisihnya dari pola bilangan ini, dari deret ini 2 ke 4, 2, 4 ke 6, 2. Berarti bedanya adalah 2 juga. Sesuai rumus, kita udah kenal rumusnya Sn, jadi hanya mencari rumusnya saja, N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali beda. Oke, kita masukkan. Karena ini mencari rumus Sn, jadi N-nya tidak perlu diganti. N per 2, A-nya kita ganti dengan 2, sesuai ini yang diketahui. 2 kali 2 tambah N kurang 1 kali bedanya juga 2. Oke. N per 2, sini jadi 2 kali 2, 4. Kemudian ini kita operasikan. N kali 2 menjadi 2N. Negatif 1 kali 2 menjadi negatif 2. Nah, lalu selanjutnya N per 2. Nah, 2N. 4 sama negatif 2-nya bisa dioperasikan menjadi 2. 4 kurang 2. Kita lanjutkan di sini. N per 2. Jadi kita operasikan yang di luar kurung ke dalam kurung. N per 2 kali 2N.
Dan yang lagi 1 kurang N per 2 dikalikan 2. 2 ini ya. Oke. 2 dan 2 bisa dicoret, jadi sisa N kali N. N kali N itu adalah N kuadrat. Kemudian ini 2 sama 2 juga bisa dicoret, berarti sisa N kali 1 ya. N. Jadi rumus Sn dari deret ini adalah N kuadrat kurang N. Kita lanjut contoh soal berikutnya. Diketahui barisan aritmatika 27, 24, 21, tentukan jumlah 2A. Kita tentukan dulu A-nya berapa? A-nya 27 dan bedanya, nah di sini kelihatan kalau barisan ini berkurang ya. Jadi bedanya itu nilainya negatif, berarti karena dia berkurang 3 ya. Jadi bedanya adalah negatif 3. Tentukan jumlah 20 suku pertama, jadi N-nya 20. Pakai rumus yang kita sudah ketahui bahwa Sn S20 N per 2 kali, ini Sn ya, belum kita ganti jadi 20, Sn dulu, N per 2 2A tambah N kurang 1 kali beda. Oke, kita akan cari S20. Di N-nya 20 per 2. 2 kali A 27. Tambah N-nya 20 kurang 1 kali beda. Bedanya negatif 3 ya. Ini perkalian. S20, oke. 20 bagi 2, 10. 2 kali 27, 54. Tambah, nah ini dapat 19 kali negatif 3. Nah, di sini 10, 54, 19 kali negatif 3 itu hasilnya adalah ini negatif 57 ya, negatif 57. Kita lanjut ke sini ya. Jadi sisa sama dengan 10. 54 kurang 57 adalah negatif 3. Jadi 10 kali negatif 3, negatif 30. Jadi tentukan jumlah 20 suku pertama dari barisan tersebut. Jadi jumlah 20 suku pertama dari barisan di contoh soal ini adalah negatif 30. Kita lanjut ke contoh soal deret aritmatika berikutnya. Diketahui dalam sebuah gedung disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi. Baris kedua 14 kursi, baris ketiga 16 kursi, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat ini urutannya atau polanya adalah 12, 14, 16, dan seterusnya. Berarti A-nya atau awal suku pertamanya adalah 12, kemudian bedanya ini 12 ya. Bedanya adalah ini bertambah 2, bedanya 2. Untuk soal nomor 1, berapa sih banyaknya kursi pada baris ke-10? Berarti yang ditanya banyaknya kursi ya. Banyaknya kursi pada baris ke-10. Dia yang ditanya adalah U10. Nah, U10 ini kan rumus barisan aritmatika ya. Jadi gampang, A tambah N kurang 1 kali beda. Jadi A-nya adalah 12, N-nya adalah 10, kurang 1, bedanya adalah 2. Jadi U10-nya 12 tambah ini 9 kali 2. 12 tambah 18 ya. Kita dapat 30. Jadi banyaknya kursi pada baris ke-10 atau U10 itu adalah 30. Untuk soal yang kedua dari contoh soal ini,
Jadi untuk yang kedua, banyaknya kursi sampai baris ke-10. Yang ditanya adalah S10, bukan U10 ya, tapi S10. Jadi yang kedua ini yang ditanya S10. Nah, karena U10-nya udah diketahui, kita akan pakai rumus yang pertama atau rumus yang di atas dari deret aritmatika, yaitu N per 2 kali A tambah UN. UN. Karena yang ditanya adalah S10, berarti N-nya 10 kan? 10 per 2, A-nya adalah 12. Nah, UN itu kita ganti dengan U10. U10. 10 tambah 2 itu 5. 10 bagi 2 adalah 5, 12. Nah, U10 kan di sini sudah diketahui ya, 30. Jadi kita tinggal tuliskan saja di sini 30. Nah, kita dapat 5, 12 tambah 30, 42 ya. 42, 5 kali 42 kita dapat 210 ya, 210. Jadi banyaknya kursi sampai baris ke-10 ada 210. Banyaknya kursi pada baris 10 adalah 30. Jadi itu perbedaannya ya. Untuk nanti kalau kalian bertemu soal-soal seperti ini, jangan sampai bingung. Kalau U10 barisan aritmatika, pertanyaannya pasti banyaknya kursi pada baris ke-10. Tapi untuk deret aritmatika, soalnya kan bertanya banyaknya kursi sampai baris ke-10. Nah, anak-anak, untuk barisan aritmatika dan deret aritmatika sampai di sini dulu. Kalian akan diberikan link untuk mengerjakan kuis yang keempat mengenai deret aritmatika. Silakan jawab dengan baik, kemudian ukur ke pemahaman kalian terhadap materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di video pembelajaran mengenai barisan geometri. Nah, seperti apa barisan geometri? Kalian boleh cari dulu di buku-buku yang sudah kalian dapatkan atau di referensi internet yang bisa kalian peroleh. Sampai bertemu lagi di video belajar berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan ingat, jangan sampai tidak hadir pada pembelajaran online yang diberikan oleh seluruh guru di mata pelajaran. Sampai bertemu di video selanjutnya.